Langsung saja, ini dia bintang tamu kita. Baiklah, kalau misalnya kamu bisa menebak pekerjaan Kak Wika. Bagi-bagi iPhone. Bukan kali gua bagi-bagi iPhone. Kak Wika Salim ini punya satu ritual, dia selalu mencium penontonnya. Penonton pingsan ketika dicium Wika Salim. Terus kalau habis di gini-gini dia narik, nggak bisa. Ini adalah cara rendah hati Kak Arlida untuk mengatakan. Loh, Arlida? Kak Arlida yang ini adalah kakaknya. Biasanya gendangnya itu ada pemainnya kan? Yes. Kita panggil aja. Ini dia. Halo. Halo Kang. Ayo mari Kang. Silakan. Wow. Aku ngeliat kakak ini di kemarin. Percuma dong gini-ginian. Di briefing mereka nggak akan kenal. Kenal. Roll. Action. Mas, buka dong celananya sekarang. Oh langsung. Aku tahu asas pertanyaanmu karena kamu ngeliat mataku merah ya. Iya. Mataku buta sebelah. Iya. 1, 2, 3. Halo, aku Sarwenda. Pokoknya jangan lupa untuk menyaksikan bocah-bocah kosong karena bintang tamunya kali ini keren banget. Dan ingat, acara ini bersifat hiburan saja, tidak bermaksud untuk menyinggung ataupun merendahkan orang lain. Selamat menyaksikan program satu-satunya di bumi dan di langit yang menyatukan bocah-bocah kosong untuk kita isi. Inilah bocah-bocah kosong. Gua nggak bisa joget. Masa gitu, Bang? Selamat datang di episode terbaru Bocah-Bocah Kosong. Dan kali ini seperti biasa kita akan mengundang bintang tamu yang akan membuat mereka semua terkejut. Apalagi nih? Terkejut gimana? Enggak, terkejutnya antara wow atau kalian nggak tahu siapa yang kan biasanya kan cuma antara dua itu. Kak Coki pakai baju hitam terus ya? Iya. Iya. Bang Coki orang kapitalis ya? Iya. Kapitalis itu apa? Panjang. Kosongpedia. Kapitalis adalah huruf besar. Hehe, salah, itu mah kapital. Kapitalis adalah istilah yang merujuk pada pemilik modal. Sedangkan kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Contoh kapitalis yaitu pemilik bisnis, investor, dan pengusaha properti yang menggunakan sistem ekonomi kapitalisme. Gimana? Jadi keisi kan? Kak Coki, kita dare besok pakai baju putih. Iya. Boleh. Berarti nextnya. Merah. Kalau kita bener nebak, pakai baju putih. Loh, kok biru tahu. Oh itu dong, kalau kamu udah nebak begitu aku sengaja nggak pakai baju putih dong. Kalau kayak gitu. Jangan deh. Udah, pakai Menurutmu aku cocoknya warna apa? Putih. Kuning. Apa kamu? Kuning. Kamu? Biru, putih. Aku merah, PDI. Boleh. Walaupun ada yang lain loh merah selain PDI. Kenapa sih kamu dari semua referensi yang ada pilih yang paling berbahaya tuh kenapa? Itu nggak paling berbahaya justru. Karena itulah hidup ya kan, Fior. Yoi. Kan Jadi cuma cut ya. Gue ngomong betul lagi. seperti biasa, kali ini kita akan ada tebak profesi. Tebak profesi dari bintang tamu yang akan kita undang kali ini. Iya. Jadi langsung saja ini dia gambar di plasma. Iya. Tukang lukis. Apa itu? Kenapa kamu Troton. Kenapa kamu mendefinisikan ini sebagai tukang lukis? Ada lukisan tuh bagai mimpi. Oke. Malu-malu. Kenapa malu-malu? Cuman setengah mukanya. Betul. Walaupun ini lebih ini tuh lebih ketutupan sih sebenarnya daripada malu-malu. Jadi ini dia ada tronton. Siapa yang bilang tadi tronton? Aku. Dia. Oke, ada tronton. Jadi gambarnya ini. Selanjutnya? Katis belum nebak.
Kata siapa? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Nah ini dia. Drum. Gendang. Gamelan. Iya gamelan ya. Mosok. Bukan, ini gendang. Oh, gendang. Emang di pikiranmu gamelan yang kayak gimana? Kita samain dulu nih. Gamelan yang Sunda. Jawa. Iya betul, dari Jawa, betul. Aku takut salah juga sih, tapi dari Jawa. Tradisional kan? Yes. Gendang ini drum versi ekonomis. Drum versi kearifan lokal. Iya. Oh ini bus pembawa drum. Iya, mungkin. Nah, bintang tamunya Oh profesi tukang bus. Supir bus. kenapa ada gendangnya? Oh, mungkin Ayo, dulunya coba. dia Coba. gendang, tapi Gendang. tak laku, akhirnya jadi supir truk. Gendang. Oh apa? melengkapi Ketis. Dulu dia tukang gamelan. Dulu dia tukang gamelan. Terus pindah profesi ke supir bus. Viral jadi Viral. supir bus. Aku. Oke. Mungkin dia dulu supir Grab, Ya. sekarang jadi tukang pukul gendang. Iya. Gua tanya Grab di mana, Mei? Ya, Ojol. anggap aja itu mobil ya kan? Ojol. Oh iya. Oke. Kamu kalau aku sebut satu genre yang terbersit di pikiranmu apa? Aku sebut aja boleh ya? Gue sebut satu genre boleh ya? Genre boleh. Kalau aku sebut dangdut, apa yang terbersit di pikiranmu? Roma Irama. Good. Sule. Ya, Sule pernah nyanyi dangdut, pernah bagus. Kamu apa? Kalau aku sebut dangdut yang terbersit di pikiranmu? Enjan. Enjan, ya. Kalau begitu, gua kasih clue ya. Ini ada truk dan ada gendang. Dan tadi udah gua kasih bocoran ada dangdut. Mau nebak sekali lagi nggak? Profesinya? Dangdut keliling. Oh iya. Langsung saja, ini dia bintang tamu kita. Mirip dengan Linda. Ada Putri. Iya. Oh iya. Masa gitu bang? Parlida loh. Beneran. Versi rockstar. Oh kakak ngerok. Tapi nggak ditayangin ya video aku waktu lagi perform lagi yang ngerok itu di acara 17-an. Ngerok tapi kok bajunya mendadak dangdut. Iya. Ya makanya kan retenya rock mendadak dang. Betul. Jadi kayaknya bintang tamu kita ini belum terlalu paham kalau ngomong apa aja diiyain ya. Jadi kita kedatangan bintang tamu kita kasih tepuk tangan dulu. Sebelum gua memperkenalkan secara official siapa bintang tamu kita, kamu bisa menebakkah siapa nama kakak yang ada di samping sini? Arlido. Ya kan kakaknya Arlida. Oh, karena kakaknya Tapi kan Lido kan cowok dong. cowok dong. Arlidina. Arlidina. Masih bisa. Arlida. Boleh. Sama ya. Boleh. Kalau kamu pernah lihat kakak ini? Enggak. Oh, belum. Salah kepala tadi. Oh. Ari Lasso. Adalah gara-gara ada arinya doang. Bunga. Iya, Bunga. Cocok Kenapa? sih. Kenapa kamu ngasih? Karena kayaknya pernah ketemu orang namanya Bunga, wajahnya mirip. Jadi kita kasih tepuk tangan untuk bintang tamu kita, Kak Wika Salim. Kita Jauh banget. Aku pernah dengar namanya. Kalau semangat siapa? Aku juga pernah dengar tapi nggak tahu antara pendangdut atau penulis. Belum pernah nulis sih, tapi kalau nulis di rumah sendiri pernah sering. kamu boleh. Fansnya soalnya Wika Salim kayak penyiar gitu. Oh, kenapa menurutmu Namanya. Wika Salim tuh ngasih vibes penyiar? Menurutmu kenapa? Ada Salimnya. Oh, karena penyiar radio salam-salam gitu. Iya. Enggak, rata-rata kayak namanya yang kayak Salim. Apa itu kayak Willy Salim masak rendang. Iya kan? Bukan penyiar kan? Tapi kenapa sih harus rendang ada ayam pop ya kan? Iya kan? Ya, tanya sama beliau aja kan, tapi beliau tidak di sini. Ya. Ya. Baiklah, kalau misalnya kamu bisa menebak pekerjaan Kak Wika Aku Salim tahu. apa? DJ. Bagi-bagi iPhone. Oke, wait. Sultan kali gua bagi-bagi Wait, iPhone. wait. Kan Salim. Wait, ya tidak semua yang nama belakangnya Salim bagi-bagi iPhone. Tidak semua.
Kalau Kates bilang tadi DJ, kenapa menurut Kates Kak Wika Salim tuh ada vibe DJ-nya selain penyanyi? Vibes-nya kayak bisa di Holy Wing. Oh. DJ. Bisa di DJ. Kayak yang DJ Yang DJ di gitu. atas. Ajak gitu. Jadi Kak Wika Salim ini adalah sebenarnya bisa dibilang lo musisi berarti ya jatuhnya ya. Lo mendeskripsikan diri lo lebih nyaman disebut sebagai apa Iya. sih? Seniman. Seniman. Pencinta seni. Berarti apapun yang konteks ya berhubungan dengan seni, di situ pasti Kak Wika Salim melakukannya. Gimana maksudnya melukis ada, musisi ada. Ya nyanyi ada. Nyanyi ada, acting juga. Ayo. Tapi kakak paling yang suka, bukan suka tapi yang Paling dikenal yang mungkin. ya. Paling dikenalnya sebagai apa? Penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut. Dan Berarti ini- kakak sebenarnya bisa nge-rap. Nge-rap bisa tapi tidak menguasai. Dan ini ada sebuah fun fact yang menarik. Jadi sebenarnya setiap manggung off air, Kak Wika Salim ini punya satu ritual. Dia selalu mencium penontonnya. Oh itu uniknya. Sebenarnya nggak selalu, tapi kadang-kadang ada beberapa kali kalau kayak festival kan ada penonton yang kadang butuh diapresiasi. Itu cara lo bermain. Iya, jadi ya itu untuk kayak supaya mereka ngerasa dihargai. Jadi kita bikin ini aja gimmick, main aja sama penonton. Oke. Nyarinya yang single ya atau? Agak susah dong. Kayaknya nggak sempat nanyain mas single apa enggak, yang ada aja. Yang bersedia aja ya? Iya, yang Dia bersedia. itu kayak gimana? Nah, kita lihat ada VT-nya kebetulan. Ini dia VT-nya. Penonton pingsan ketika dicium Wika Salim. Oh, pipi gitu. Gemoy banget loh. Kok biasa Itu waktu itu di mana manggungnya di mana? Itu di Palu kalau nggak salah. Ulang tahun Kota Palu. Ulang tahun Kota Palu. Oh jadi emang tradisinya tiap abis manggung tuh nyium. Sebelum Lagi berjalannya manggung, biasanya di tengah-tengah kalau habis selesai nyanyi beberapa lagu itu ada main dulu sama penonton. Pernah nyium cewek gak? Cewek juga ada. Wow. biar adil. Biar ada. Terus kalau habis di gini-gini dia narik nggak bisa. Oh, asli dipukul ya. Tapi kakak lebih cantik di asli ya daripada di video tadi. Iya ya. Masa sih? Kakak asli mana? Iya. Aku Sunda. Sunda, Betawi, Jawanya juga ada. Oh, campuran berarti ya? Campuran. Oh, jadi bapak mamanya banyak. Bukan. Iya. Bukan. Jadi yang darah paling kentalnya Jawa, Sunda atau? Paling kentalnya Betawinya justru karena mama Jawa Betawi, bapak Betawi Sunda. Oh, campuran semua. Tapi Wika Salim sendiri masuk ke dunia dangdut tuh dari umur berapa? Kalau dangdut mah dari kecil, dari TK aja udah demen nyanyi dangdut. Jadi kalau ada acara kampung tuh 17-an atau ada hajatan gitu di sekitaran rumah suka nyanyi, nyumbang. Tapi kalau benar-benar emang kayak profesionalnya itu 2008 dulu ikut kompetisi di Indosiar dulu. Terus abis itu kan masih sekolah jadi Dangdut Akademi. sebelum akademi dulu namanya Stardut. Jadi belum akademi. Stardut. Iya. Lah anjing aku. Namanya anjing. Strodut anjing aku. Stardut ini Ini Stardut. Stardut, ini kan Stardut. Strada. Mirip-mirip sih, Mirip-mirip. tapi beda ya. Populer ya Strada ya. Jadi kan anjing aku. Agak random ya? Aduh ya Allah. Oke lanjut Kak. Iya, terus habis itu karena masih sekolah, lanjut sekolah dulu. Benar-benar jadi penyanyi yang punya single itu 2014. Apa single terviralnya? Belum ada sih. Oh, berarti kakak belum sukses. Tapi benar. Tapi benar sih, penyanyi kan salah Siapa tahu satu dia suksesi, salah benar. satu kesuksesannya punya single yang booming. Tapi emang aku belum ada. Kak, Boleh, kalau silakan. boleh tahu kakak lagunya apa yang paling orang kenal? Ya. Siapa tahu kita tahu tapi kita nggak tahu penyanyinya kakak. Karena biasanya anak zaman sekarang gitu. Iya, soalnya Iya, zaman iya, sekarang iya. gitu. Tapi kayaknya nggak tahu sih. Aku terakhir lagu Kakak aku kok apa ya? pesimis sih. Iya, soalnya saya orangnya terlalu sadar diri. Yang terakhir itu ciptaannya, oh ini yang kemarin itu ciptaan Apasya sempat judulnya Bagaikan Pohon Tumbang. Aku bagaikan pohon tumbang, tumbang tak berdaya. Dahan-dahan cintaku patah hingga ke akarnya. Kalau nyanyi suaranya bagus banget.
Tapi penampilan dari luar kayak rockstar. Malu sih. Kayak Avril Lavigne gitu. Kayak suaranya ngebas gitu. Iya kayak cocok yang nyari I'm a rockstar Lisa. Iya, kakak kenapa nggak usah dangdut? Iya, karena emang nggak tahu emang dari kecil aku suka dangdut sih. Kakak mukanya cocoknya ini nge-rap gitu loh. Oh, pop gitu ya, pop gitu ya. Enggak, kakak dangdutannya yang kayak goyang-goyang kayak Arlida Putri enggak? Oh iya, maksudnya kalau di panggung tuh lo biasanya ya. kan, Goyang tapi nggak sehot Arlida Putri. Oh, biasanya tuh dangdut kalau mau lebih cepet selebeu harus Maksudnya hits kan? harus lebih cepet hits, harus goyangannya tuh kas. Iya benar. Nah, Ya kakak bikin aja. iya goyang bob. Kakak kan rambutnya bob sekarang. Coba dong, nggak tahu, aku bisa kamu kasih aku inspirasi goyangannya gimana? Split aja split kakak. Agak susah ya. Susah itu, Bintang tamu repot. kesini, coba Anda split agak susah. Repot. Kalau nggak kakak nggak mau seksi-seksi, gerakan rantangkan kaki yang gini-gini tuh loh. Jadi kakinya yang gini, ngerti nggak? Kungfu. Gimana? Yang kayak kungfu. Goyangan kucing muntah aja. Gimana? Dia. Oh. Iya. Kenal loh. Tapi itu kalau Arlida yang goyangin bagus banget. Kak, tapi biasanya kan baju-baju seksi ya kalau pedangdut. Biasanya. Iya kan Nggak biasanya. semua tapi biasanya. Iya. Ya. Makanya aku kira tuh kakak ini apa? Loh, kakak nyetir supir bus juga? Iya tadi yang Ini ya apa? Enggak, aku nggak nyetir. Cuman aku biasanya yang nemenin supir ya gitu. Kadang-kadang kesian kan kalau supirnya sendirian, takutnya ngantuk. Jadi kadang-kadang aku buka jasa menemani supir truk gitu. Iya. Lah berapa satu kali putaran? Seikhlasnya. Seikhlasnya Nah, ini aja. Ini adalah cara rendah hati Kak Arlida untuk mengatakan loh, Arlida. Kak Arlida yang ini adalah kakaknya. Maksudnya Pinternya yang adalah kakaknya. Arlido kan Arlido. Mengatakan cara rendah hati mengatakan bahwa beliau kemana-mana disupiri. Soalnya tadi kan clue-nya ada bus sama gendang. Nah, untuk bagian gendangnya, tadi kan penyanyi dangdut. Biasanya kan dangdut itu selalu identik ada suara gendang ya. Betul. Biasanya gendangnya itu ada pemainnya kan. Yes. Kita panggil aja. Ini dia bintang Oh, tamu ada kita nih? selanjutnya. Ini dia. Oh, dikasih bintang dikasih bintang gendang. Dikasih dong. pacarnya Ini dia. kakak ya. Nih, lihat nih ganteng kan nih. Ini ada dua toh. Dua. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong, guys. Kok mirip Iya, kok mirip kemarin yang aku lihat di Halo. Halo Kang. Ayo, mari Kang. Silakan. Kok mirip Norman Kamaru? apa itu? Yang cainya. Kakak kayak vibes-nya kayak dukun ya. Gak boleh gitu ya. Spiritual. Enggak, aku ngeliat kakak ini di Netflix kemarin. Mirip kayaknya mirip. Wede. Akhirnya. Coba, Mirip kayaknya. kamu nemunya di series kah atau di film Di lain-lain? Netflix tuh, kertas yang bareng Reza Arab. Kamu nonton? Tapi aku kesel sama dia. Percuma dong gini-ginian. Di briefing mereka nggak akan kenal. Kenal. Ya, namanya juga di luar dugaan. Tapi dia asli. Memang acara ini kan do and don't-nya saat lagi berjalan. Biasanya gak kenal loh biasanya. Tapi kamu cukup jeli loh dalam. Tapi dia di filmnya cacat. Dia kayak jalannya ini. Iya. Jadi ceritanya dia pengkhianat bang. Makanya aku kayak Mantap, terima kasih banyak Ketis. Luar biasa. Gokil akhirnya dikenali Gen Z kita. Gila. Oh jadi kalian kesini itu untuk promo film. Betul sekali, istrinya Vincent. Gila. Iklanmu di souvenir lewat terus di Instagram story saya. Soalnya ada mau promoin souvenir apa. Oh iya mau nikah. Nikah. Saya cowok ya. Nggak, kenapa pertanyaannya begitu? Aneh banget. Iya maksudnya sama cewek ya, sama cewek ya. Jadi kita kasih tepuk tangan. Kau udah tahu namanya siapa? Nggak tahu. Norman. Bukan. Nah, kalau Kates udah pernah familiar dengan wajahnya tapi namanya mungkin belum kenal. Bobby ya. Bukan. Aku kayaknya pernah melihat mukanya deh. Gimana nih? Ini dia nih. Yang tukang
tukang gali kubur nggak? Itu ada bener ya? Ada bener. Oh iya? Yang film Ada pocongnya banyak banget tuh loh. Iya, ada lah, Iya ada kan? pokoknya. Iya. Bener apa enggak? Benar. Berarti pressure dong, berarti pressure. Kamu pressure. Kamu pressure berarti. Ayo, kamu pressure berarti. Ayo itu yang pernah main film action kan? Action apa? Coba. Jackie Chan. Bukan. Jauh banget. Bukan. Kok film action nyebut nama orang? Tapi bener sih yang di kepala gue juga Jackie Chan Itu coba. internasional. Oke, apa? Pernah action sama Iko Uwais. Belum. Oke, tapi sebelum kita lanjut, kita kasih tahu dulu ini total karya yang sudah Tuh, diperankan. Kak Coki, namanya dulu kita kagak tahu. Nanti saya akan habis ini ada. iya. Oke. Bintang tamu ini pernah berperan dalam 17 film layar lebar. Hei, kok ngurangin sih? Hah, emang berapa? Ya Allah, 17. Apa? Emang aslinya berapa? 25. Beneran 25? Gokil 25 banyak amat. Dan oke, Loh, tapi 17 tambah 8 25. dan 8 web series. Bener, iya lagi. Ya udah. Dan 8 web series. Oke. Dan salah satunya dikenali oleh Kates dan juga dikenali Ya. oleh Medan. Medan dan belum Belum, dikenali. biar belum. Ayo, biar. Dan kita tidak akan melanjutkan podcast ini sebelum kamu Yoi. dong. Yoi. Clue-nya, clue. Atau kasih clue nama dulu kali ya? Boleh. Nama saya Hengki Kurniawan. Wah, Pacarnya. Kamu pacar oh kamu Medan. kan bayar BTR tah? Gak mungkin. Sayang emang mereka belum tahu. Sayang. Medan, inilah Hengki umur 30 tahun. Ya, yang sudah terpapai corona 17 tahun. Inilah Hengki umur 30 tahun yang sudah menikah dengan Medan. Coba lepas dulu topinya biar tahu. Oke. Nggak akan ngaruh apa-apa, Vior, sumpah. Nggak akan ngaruh apa-apa. Iya sih, nggak ngaruh. Kalau kalian boleh menebak, kalau teman-teman boleh menebak dari setelannya, cocoknya namanya siapa? Gitu aja kali ya. Gitu aja kali. Kakak. Yono. Kan udah ada sih, tapi nggak apa-apa. Kalau kamu cocoknya namanya siapa? Bobby. Bobby. Bagus Tetap dari dia Bobby. Bobby ya, jadi Bobby. Dimas. Ragil. Ya boleh juga. Cecep. Cecep. Wey, Cecep yang kamu tonton itu benar. Oh, namanya Cecep di situ. Cecep. Iya. Duh, aku pressure banget deh. Ayo, biar kita belum Siapa mulai. ya? Satu film yang terkenal deh. Banyak ya. Ujang. Langsung aja ya, gue kasih tau ya. Namanya adalah Fajar Nugra. Kita kasih tepuk tangan dulu. Saya Fajar. Katanya Hengki. Oh iya, katanya Enggak, Hengki. aku Nah, ini aja. itu untuk Oh menunjukkan dia. alah. Oh, bohong dia. Kamu percaya aku pacarmu 30 tahun ke depan? Bukan bohong dong maksudnya. Oke, kamu di sini ada pecinta seni, ada aktris, ada aktor, ada penyanyi juga. Silakan kalau kalian bertanya-tanya tentang profesi, silakan atau sudah pernah bermain 25 layar lebar dan juga 8 web series dan juga ada Kak Wika. Kamu mau nanya apa? Dari Vior. Pernah main film horor gak? Banyak horornya pernah. Berarti kamu di donor kan? Menjadi setan Masih ya? penasaran. Masih ke situ. Kalau caranya nebak itu bukan semua film kamu tebak. Semua film horor disebutin ya. Semua film horor nggak begitu Lagi caranya. kepo ya. Yang sama Regen tuh apa filmnya? Banyak, Regen juga main Pernah film. nggak? Banyak, Regen juga banyak. Bang Regen tapi belum mau Bang Regen. Sama Regen Salah mulu, belum. udah lah, Bang nyerah. Coki Ya kan sudah. belum. Kamu ingin tanya soal apa dengan segala Pernah kesurupan nggak sih? Kan main hantu terus. Nggak pernah. Justru malah ada ceritanya tuh paling temen yang akhirnya ngigo, bukan ngigo kesurupan. Jadi kayak dia tuh demam, abis syuting demam di lokasi tersebut, terus ngigo malamnya, terus aku bilang, paginya tuh nanya kan, Kak, aku malam ngigo. nggak apa-apa kalau misalkan demam, santai, karena ngigo biasa, aku bilang gitu kan. Tapi kata asistenku ngigonya gini, banyak yang nggak suka kita syuting di sana. Ih, itu pertanda itu. Pertanda apa? Berarti setannya itu pada nggak suka mereka syuting di situ. Itu yang diomongin tadi. benar juga sih. Tapi kan Pertandanya setan. berbeda. Terus dikasih apa setannya? Dikasih apa? Gak duit atau Sesajen apa? nggak? Disesajenin nggak? Enggak disesajin. Dikasih darah manusia nggak? Selamatan aja paling. Selamatan. Tapi kalau
Wika sendiri selama syuting atau apa pernah ada cerita-cerita seru gitu nggak? Iya, pernah cinlok nggak? Sama sebelahnya. Ya atau mungkin nggak harus film ya? Sama sebelahnya kata cinlok. Oh iya, apakah pernah juga? Apakah pernah cinlok juga sama Fajar? Iya, atau Fajar suka sama Kak Wika. Ah. Diam-diam. Nggak ada sih ya. Soalnya semua di lokasi semuanya teman. Terus juga apalagi kalau aku kan emang kalau film ya bukan di situ base-nya ya. Jadi kayak kemarin itu syuting sebenarnya juga tadinya nggak mau karena nggak pede. Tapi ya karena juga ternyata pemainnya juga temennya asik-asik. Terus juga semuanya support. Sampai sutradaranya juga kasih masukan supaya aku juga meyakinkan aku lah untuk bisa memerankan ini gitu. Jadi untuk semua yang ada di lokasi sih semuanya jadinya rasanya persahabatan dan persaudaraan. Oke. Kak Wika, Silakan. skincare-nya apa? Glowing ya? Iya, bagus. Ntar aku kok kasih tahu ya. kulitnya. Ntar aku kasih tahu ya. Oke. Endorse ya? Nggak semua, nggak semua. Nggak endorse makanya nggak aku kasih tahu. Aku paling pelembab doang sih. Nggak salah, bukan. Bukan. Nggak, gue yang ditanya. Kalau yang ditanya. Kalau lu nanti pertanyaannya tapi apa susuknya? Oke, langsung aja. Kita akan ada bantuan treatment buat kalian bertiga untuk supaya pertanyaannya jadi lebih mengalir. Ini adalah Oh, kirain treatment muka di sini. tidak. Iya, tiba-tiba facial. Ini adalah bantuan kosong. Wede, tumben. Bantuan kosong. Jadi ini nanti akan ada bantuan yang bisa kalian gunakan untuk kalian pakai bertanya kepada Kita tiga orang. ambilnya pejem ya, Bang. Kalian mau yang mana? Bang, dia anjur-anjur Bang. Aku mau yang dikocok dulu. Ya udah, kamu mau yang mana? Mau. Kamu yang ini? Aku sisanya dong. Ya udah, kamu duluan. Gak pakai tis. Oh, nggak ada pertanyaannya Bang, Itu mana ada the Bang? chosen one. Oke. Ada. Loh, kok tanya Ai? Bukan Ai itu. Tanya telepon maksudnya siapa? Oke. Ini kita coba dari Fior dulu ya. Fior apa? Oke. Studio tuh siapa? Ini kan Fior, tulisannya kemarin kamu nikah habis berapa ya, Ro? Berapa ya? Lupa ya. M-an pokoknya. ini kan namanya tanya studio. Berarti kamu boleh nanya semua orang yang ada di studio ini. Oh, bertanya ke studio. Iya. Belnya apa belnya? Enggak, tentang pertanyaan apa yang ingin kamu tanyakan kepada Kak Wika Salim dan juga Kak Fajar. Pilih, kamu ingin bertanya ke siapapun. Ya, angkat tangannya aku pilih. Kamu aja yang tunjuk. Oke. Ini. Ya, Mas ini berarti ya. Oke, coba tolong kamera ke mukanya ini, Mas ini. Pengalaman ke Kawika, pengalaman yang paling aneh sewaktu manggung apa? Karena kan sebagai pedangdut pasti apalagi wanita pasti banyak ada tantangannya ya. Iya, apalagi Ya. apa ya? SA gitu, seksual. Paham. Iya. Apalagi kalau maksud. Tapi ngerti pertanyaannya bagus. Apa seksual alam? Nanti Bang Jogi bisa tahu. Iya. Jadi maksud pertanyaan makhluk ini. Pertanyaan Mas ini adalah buat Kak Wika Salim itu biasanya kalau lagi manggung apalagi live kan ya. Itu kan apalagi yang nonton kan sebanyak itu. Pernah ada pengalaman unik nggak? Atau pengalaman yang ngeri-ngeri sedap gitu di mana mungkin lagi manggung di luar kendali gitu. Ada pengalaman kayak gitu? Sebenarnya banyak, ada beberapa, apalagi kalau kita ke daerah-daerah gitu. Yang paling ekstrim sih waktu aku di Bangka atau Belitung gitu, aku lupa. Itu aku lagi di atas panggung, jadi penonton ya mungkin dia niatnya mau salaman, tapi karena terlalu excited jadi ketarik aku dari atas panggung itu jatuh ke bawah. Jadi guling-guling, ya udah habis itu yang nariknya kabur, dia takut kali ya. Iya, kira kaki aku keseleo, jadi habis itu udah nggak bisa jalan. Tapi masih harus lanjut manggung lagi? Enggak, karena udah nggak bisa. Itu udah pengkor kaki gua, jadi udah nggak lanjut. Dipotong setengah gak fee-nya? Pot fee aku? Enggak. Itu kan Karena kecelakaan. Iya. Itu kecelakaan. Patah gak kakinya patah? Patah enggak, cuma keseleo. Ininya tuh jadi bengkak gitu. Betul, ya itulah. Jadi memang kita belajar juga teman-teman bahwa memang profesi penyanyi live, apalagi penyanyi dangdut itu setara dengan olahraga ekstrim ya. Iya. Oke, bantuan kedua silakan Maiden. Loh, bukan Ketis dulu. Maiden dulu. Aku tanya Ai soalnya harus internet. Tanya telepon siapa? Jadi silakan kamu telepon temanmu untuk kasih tahu ini ada Wika Salim dan ada Fajar Nugra, suruh tanya apapun tentang mereka. Tanya pasanganmu aja, Hengki. Tanya Hengki. Kai.
Kayak apa Ki sih? Kita kan lagi kuis ya. Iya. Oh, nggak nyambung. Nah, kita lihat kalau nggak nyambung ya paling berantem nanti abis ini. Nggak diangkat. Oh ya udah. Bang Coki. Ya. Boleh deh, boleh. Pinter juga lo. Pinter juga lo. Keren. Halo. Bang tanya bang, sesuatu bang apa aja? Oke baik, coba nitip pertanyaan ke Fajar Nugra. Apa tipsnya bisa berakting dengan baik? Dan kalau bisa kasih tips untuk acting sama Maiden. Widih. Wah. Oke bang, aku blokir abis ini. Pinter juga dia nelfon gua. Ya. Ayo bang. Apa pertanyaannya katanya tadi? Kata lupa. Acting. Lo pengen main film layar lebar kan? Mau. Jangan sih, cuma dia, kita bertiga mau juga. Iya kita mau bertiga. Ya udah coba. Ayo kita semua. Kalian Kakak pernah acting juga? Kita belum pernah acting hantu loh. Acting hantu. Jadi hantu maksudnya? Nggak, maksudnya yang vibe-nya horor nih kita bertiga. Oke gini deh, Jar, lo jadi sutradaranya, lo kasih skenario coba. Boleh. Ceritanya, Maiden ini adalah seorang perawat rumah sakit. Oke. Perawat rumah sakit. Nah, yang sakit centil, apa? perawat rumah sakit yang centil. Kamu merasa disaingi sama suster, sama dokternya dokter. Kamu Ketis ya? dokter. Ketis dokter cewek yang cantik, terus kamu kayak, gue pengen banget ngerebut suami dia atau tahta dia atau pokoknya sirik. Pokoknya kamu sirik sama dia, ya kan? Aku kameramennya. Fior kameramen. Gitu. Aku kameramen. Nah, Fior ini tuh sebenarnya Fior adalah dulunya tuh pernah juga sirik sama Ketis, tapi Ketis tuh kamu itu jadi hantu. Bagus. Oh rasukin gue. Bagus coba. Ya. Gimana Cung? Ceritanya, Berarti ini kita ngomong sendiri. Enggak. Ceritanya ini lagi di UGD. Ceritanya di UGD. UGD. Ini cerita di UGD. Kamu ceritanya suster, kamu dokter. Kebetulan posisi. Oh ya, boleh. Lo pinjam. Kan lu kan gak centil. Ya, oke. 1, 2, 3. tujuan kamu pengen ngasih tahu kalau jangan sirik sama Ketis karena Nanti kamu dibunuh kayak aku. Oke, coba. 1, 2, 3, action. Genflix Originals. Pengen banget deh bawa suaminya check-in ke Oyo. Aku kan pasti lebih seksi. Apa sih suaminya gak denger ta? Enggak ya? Kamu kan enggak dengar. Apa itu? Kok serem sih? Aku punya satu pernyataan buat kamu. Apa? Kamu jangan mau sama suaminya. Apa lagi? Gua nunggu aja. Lu nanya kenapa gitu. Kiprol. Kamu akan dibunuh seperti aku. Kamu sambil berdiri. Ya dong biar lebih menjiwai gitu. Biar lebih menjiwai. Kamu nanti masuk aja. Dia ngomong apa? Feel-nya. Tapi nggak ngomong, cuma makan. Kamu arahin deh. Jar. Kamu udah tahu nih kalau dia sirik. Kamu panas-panasin aja Aku tahu dia dari mana? dengan kepunyaan. Udah, pokoknya ceritanya tahu aja. Kamu gak terima pokoknya. Tuh, kamu denger nggak? Hantu aja dukung aku. Kamu harus tahu dia sirik sama kamu. Bunuh dia. Aku bunuh dia. Kenapa dia berpihak jadinya ke ini ya? Hantunya pelintan. Hantunya maunya apa ini? Lah ya. Terus lanjut coba. Maiden. Apa? Lari. Ketis bunuh. Aku nggak mau. Jadinya bunuh dia. Nggak bunuh dia aja. Oke, inilah alasannya kenapa tidak pernah. Karena sulit, susah kan film kan? Kasih yang lain. pasti kalau sebelum film kan ada reading dan lain-lain. Ini kan langsung bingung lah. Oke, kalau gitu biar lebih gampang ada Fajarnya aja masuk ya. Ikut bermain. Jadi suaminya siapa ceritanya? Jadi suaminya siapa? Aku. Ya, jadi suaminya Hantu juga gitu ya? Beda, ini cerita kita jadi aku istri sah, mereka udah pelakor. Boleh. Oh, jadi Fajar direbutin oleh dua. Iya, jadi Oke, boleh Itu aku suka. Dari simpenannya Fajar. Boleh.
Loh, Kak Wika nggak ikut? Aku jadi juri aja, juri. Sutradara. Ya. Jadi dia tengah nggak sih? Dia jadi mama Kan mertua. dia direbutin pelakon. Boleh. Jar, lu di tengah, Jar. Boleh, aku tengah. Jadi Oh, aku tahu. Aku istisah. Iya. Iya. Aku lagi selingkuh sama mereka. Selingkuhannya ini. Ya. Ketis ada iparnya aku. Ternyata Susah. Gini aja, aku lagi clubbing. Iya. Ada 2 cewek. Clubbing pakai belangkon. Iya sih. Boleh. Kamu mergokin aku lagi clubbing. Kamu marah, kamu adalah istri sah aku ya. Jadi aku bawa Oke. air ya buat nyiram. Oh iya. Tak dulu, nggak ada briefing nyiram ya, tak dulu. Nggak nyiram lagi masalahnya. Nomor 1. Gini aja, pura-pura aja, jangan itu dia. pura-pura. Bohongan aja, bohongan. Oke, yuk. Mas Fajar. Musik. Itu dong, musiknya dong ajep. Wika, lo yang actionin. Ayo, kamera, roll, action. Mas buka dong celananya sekarang. Oh langsung. Serius ini. Maaf. Aduh ya Allah. Boleh tolong Gimana ambilin ya, minum gua nggak? Kamu nggak mau minum, Mas? Minumin dong. Mantap banget dah. Katanya naik motor baru nyampe. Baru nyampe. Ini sini beda nih, baru nyampe. Oke, boleh. Nyampe parkir. Nomor pakai motor itu sih. Kalian joget dong, temenin aku joget dong. Kita joget dong. Dan mereka pun bermesraan, datanglah seorang istri. Dimas. Apa-apaan ini? Mama. Ini siapa? Aku juga. Astri. Kan suami istri. Oh iya kan, Mam. Mas aku. Mas. Siapa gadis beat kamu Aku bisa itu? ini apa? Itu apa? Aku bisa jelasin. Aku bisa. Kamu ternyata selingkuh dengan Enggak, Enggak, aku nggak selingkuh. Kamu selingkuh dengan 2 Sensor. 2 LC ini. No, aku ini lagi ketemu teman kerja. Sorry ya, aku bukan Elsie, aku model. Bisa boleh gak? Boleh. Ceritanya kan air kan. Ceritanya. Terakhir. Agak lama kan. Cepet banget. Apa itu susah, woi? Mama sama ini kamu selingkuh. Udah. Kenapa kok kepalanya gini-gini ya? Iya, efek. Oh ya. Ya. Dan sang pelakon langsung saling menjambak dong. Udahlah Bu. Janganlah. Aku jambak juga. Ya, kalian berantem. Berantemnya nggak usah jambak-jambak, tapi berantem aja. Kalian berantem. Kamu nggak tahu diri ya? No, stop. Dia nggak salah. Ini salah nggak? Bebas. Kamu kok gitu sama aku? Bebas. Kamu salahin dia dong. Ini nggak disalahin. Berarti dia. Dia pelakor. Kamu kenapa selingkuh sama dia? Dia kan sudah punya istri. Kamu tidak tahu dia pria beristri. Karena yang mau sama aku cuma dia. Kenapa? Gak ada yang mau sama aku. Yang mau sama aku cuma laki orang. Oke, aku kenalin aja, mau gak? Aku kenalin. Kok jadi akrab sih? Aku kenalin cowok ganteng. Mau? Dia artis. Itu tuh. Mau gak? Yang itu kacamata. Nah, itu tuh. Kakak. Yang main Fast and Furious. Udah. Bagus. Cut. Kita kasih tepuk tangan dulu. Bagus. Nah, bagus kan? Siapa bilang kita bisa acting? Bisa. Bagus. Bisa. Ini yang bikin utang scene nih begini nih biasa. Kalau kalian pengen pilih genre film, kalian pengen pilih genre apa? Kalau Mean kamu? Girls. Iya, aku pengen yang kayak sekolah-sekolahan gitu Terus yang yang jahat. kita yang jahat gitu kayak. Iyo kamu sumpah, fuck you. Oke, Fajar, menurut lo Fajar, Fior tuh cocoknya yang nggak terlalu jauh dari karakter Fior dari lo yang sejauh ini. Iya. Menurut lo dia cocoknya jadi apa? Justru dia wanita baik gitu. Iya, Kalau kayak kan? itu aku ngerasa kayaknya. Aku mau jadi pelakor. Baik. Jadi pelakor aku. Kayak kurang menjiwai. Aku cocok jadi apa? Kalau Katis, Kalau kamu jadi orang Cina. Maksudnya ini apa? Ya benar. Pengusaha gitu kayak Cinci yang kayak wah pengusaha kaya. Si Meho masih muda. Masih muda. Kak, dia kamu. Oh, kamu benar pelakor tuh. Cocok. Cocok banget. Ini adalah maut.
Itu lebih kayak pasang susuk ya. Nah, kalian tahu nggak kalau Fajar nih dulunya bekas stand up comedy? Nggak bekas bang, masih ngambil job. Lu udah terlalu sukses. Amin ya Allah. Tapi masih, aku stand up juga. Oh kakak tuh pernah jadi OB ya di film? Iya betul. Tuh kan akhirnya aku benar. Nggak salah dah. Ya sudah, kalau gitu kamu ada mau pertanyaan apa? Tentang perfilman, dunia Oh, perfilman. aku mau nanya. Boleh. Kan ada scenes gitu kan. Oh, misalnya ada cium marah misalnya. Ya, bukan yang di kasur gitu. Oke. Itu tuh yang lain tuh pada ngeliatin nggak? Oke, bagus, berarti teknis. Bagus, teknis, pertanyaan bagus. Kalau misalnya lagi syuting, terus ada scene-scene yang intim lah. Itu biasanya gimana proses syutingnya? Apa cuman kameramen Saya belum doang? mengerti, Fajar kayaknya nggak paham. Biasanya kalau misalkan yang kru di belakang kamera itu biasanya selalu ada tim kecil. Jadi kayak kalau misalkan kameramen tuh hanya chiefnya aja. Kalau audio nggak ada biasanya nggak ada gitu. Jadi kayak kan biasa kru tuh misalkan ada 200 gitu. Ini Ada kayak gini chief. nih. Misalkan banyak banget nih. Nah Ya. itu tuh cuman bosnya aja lah si kameramen si kameramen personnya apa sih bang bahasanya campers chiefnya itu kayak ketuanya gitu sendiri dia tuh. Jadi memang tim kecil aja 200 orang itu profesional. Jadi paling cuman kayak 10 orang di dalam ruangan. Udah berarti beneran. Itu ada batasannya. Jadi kalau misalkan tanya ke aktor ceweknya, kamu batasannya apa nih? Kalau misalkan di skrip misalkan sampai touchy, sampai pegang-pegang, kamu mau nggak dipegang-pegang? Jadi tetap menghormati lah, tetap konsen, tetap gitu. Itu beneran telanjang nggak? Tergantung itu juga biasanya. Pakai pemeran pengganti enggak? Enggak, biasanya enggak. Kalau misalnya biasanya yang masuk jurang atau misalnya yang kayak meledak, ada stuntman Itu kalau dia baru pakai stuntman. pemeran pengganti. Tapi kalau yang nggak bahaya itu sendiri ya? Tergantung sih sebenarnya. Misal nih cuma pura-pura tapi cowoknya langsung gimana? Ya kan misal. Ya. Tapi biasanya gue bantu jawab ya. Gue bantu jawab. Nih, gue bantu jawab. Tapi biasanya kalau bekerja tuh profesional. Ya. Kalau bekerja tuh mindsetnya kerja. Betul. Belum tentu kalau ceweknya hot banget pasti kayak. Enggak, tapi pikirannya pasti karena aku pernah. Aneh kan? Tapi aku pernah jujur dapat scene kayak gitu. Aku tuh memang nggak kissing nggak apa, cuman kayak ini tuh kayak dijilatin. Sama ceweknya beneran? Sama ceweknya beneran dijilatin. Apa kok dijilat? Karena jadi, skrip menuntut. Skripnya menuntut itu. Jadi kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo gas. Tapi memang asas profesional aja. Aku bilang ke ceweknya, ini semua perlakuanku setelah kata action itu berdasarkan profesionalitasku, bukan aji mumpungku. Jadi kayak aku pun akhirnya udah gas. Tapi dalam hati enak gitu. Ya. Tapi sebenarnya gini, sebenarnya itu pengalaman tidak terlupakan sih itu jujur. Tapi sebenarnya memang ini adalah miskonsepsi yang mungkin harus dilurusin juga ya. Iya, itu. Karena kalau misalnya kita syuting, kalau misalnya kita syuting tuh bukan berarti kayak misalnya kita syuting sama aktris ini atau misalnya kita syuting sama aktor ini, terus scene-nya menuntut untuk adegan seperti ini. Terus sebenarnya mindsetnya dari awal udah kerja. Bahkan biasanya ada pendekatannya dulu nggak sih? Ada pendekatannya dulu. Memang ya itu ditanya tuh apa batasan lu boleh apa enggak gitu-gitu. Dan aku pun maksudnya mantap gitu kasarnya ya, tapi enggak yang berdiri karena memang di sini tuh kayak fokusnya ya. udah kerja aja itu. Biar nggak ngulang-ngulang gitu ya. Biar nggak ngulang-ngulang sini jadi. Justru biar diulang-ulang. Iya. Karena jadinya awkward kan? Awkward jadinya awkward. Berarti nggak ada trial? Nggak ada. Sebelum take kayak abangnya bilang, mau nggak trial jilat dulu? Enggak. Langsung aja udah sikat gitu. Memang profesional. Tapi kalau dari Wika sendiri selama entah itu series atau layar lebar, challenge dalam persyutingan yang paling sulit itu kalau buat Wika tuh apa? Acting adegan apa? Ya, sebenarnya kalau aku kan juga nggak banyak main sinetron, film gitu ya, karena emang nggak di situ. Tapi kalau untuk yang kemarin Mendadak Dangdut ini, ya sebenarnya pendalaman karakter, karena kan emang itu di luar dari karakter aslinya aku kan. Jadi ya memang yang agak jadi tantangan adalah keluar dari sosok Wika Salimnya gitu, karena di situ kan jadi janda yang jandanya sih bener janda, tapi punya anak satu yang menghidupi anaknya sendiri, berjuang gimana caranya supaya bisa dapat uang untuk anaknya sekolah, susah payahnya. Jadi ya sebenarnya lebih ke situnya sih, lebih mendalami karakternya karena kan berusaha supaya di dalam film itu nggak kelihatan acting tapi orang lihatnya memang natural aja itu sebenarnya yang tantangannya. Apalagi kan di project yang kalian lagi satu project ini Mendadak Dangdut ini, kalau boleh tahu karakter lo sebagai apa sih? Tadi kan udah jelasin sedikit tapi. Itu sebagai penyanyi dangdut kampung yang apa namanya juga seorang janda, punya anak yang
mata pencariannya ya cuma di situ aja gitu. Oke, kalau lo sendiri karakternya? Aku tuh memang orkes juga tapi orkes kampung dan bagian di orkes itu tuh adalah pemain kendang. Oke. Yang ngebantu tujuan utama pemeran utamanya gitu. Oke. Ya tahu film Mendadak Dangdut deh. Iya. Ada A-nya juga ya? Film Titi Kamal bukan? Ya itu ya, ini remake, ini film. 2002. Oh, bukan remake Bang. Ini adalah film ya udah ini kami menyebutnya memang bukan remake, bukan Oh, menarik. bukan. Jadi memang ya udah ini film baru aja Mendadak Dangdut tapi satu universe sama Mendadak Dangdut yang 2006. Tapi sebelum nanti kita masuk ke challenge udah ready ya. Sebelum masuk gue penasaran juga. Tadi kan lo kan sempat bilang, Wik katanya lo ada ketakutan kayak, aduh ini bisa deliver nggak ya dengan baik nggak ya? Case-nya ngebantuin nggak atau sutradaranya Monty Tiwa ya? Itu ngasih notes yang ngebantu lo sendiri untuk ngebantu banget sih, karena kan juga kita ada reading berapa kali tuh kita berapa ketemu. lama kan readingnya kalau boleh tahu? Lumayan ya. Iya, lumayan lama. Kayaknya di sebulan ada deh kayaknya. Iya, karena kita hampir setiap hari kita ketemu, ngobrol, sekedar pun cuma saling mengenal kayak gitu. Jadi ya benar-benar makanya kenapa aku juga senang dan ya happy akhirnya bisa ikut terlibat di film ini karena kebetulan dapat teman-teman yang ada di dalam film ini tuh semuanya support. Pak Montinya juga di lapangan tuh bantu banget. Jadi kayak ada, karena kan aku juga di situ harus ada acting yang nangis atau segala yang sedih apa segala macam. Nah itu juga kan menurut aku juga agak effort ya dan susah. Tapi dengan orang-orang yang sekitarnya itu jadi bisa keluar senatural itu gitu. Karena ya semua yang ada di lapangan tuh semuanya ngedukung. Oke. Kalau dari lo sendiri perbedaannya ini dengan karakter-karakter yang biasa lo kan lumayan spektrumnya lumayan luas kan. Lo kadang main karakter yang gini, karakter yang gini. Ini lo gini sebagai seorang stand up komedian, biasanya kalau main film itu kan selalu dituntut suruh lucu. Suruh lucu, ya. Itu jadi tantangan tersendiri gitu nggak sih, Jar? Kalau untuk di Mendadak Dangdut justru bukan tantangan Bang, lebih ke kayaknya ada yang kurang nih kalau misalkan gue nggak ngasih sesuatu gitu, ada kayak tantangan juga hitungannya ya. Tapi bukan beban maksudnya bukan beban, tapi dia jadi tantangannya ya kerja. Jadi tantangan karena memang sandingannya tuh Keanu, Bang Opi Kumis. Jadi kayak waduh ini gokil sih, gue harus nih kayaknya nih. Dan ini Bang, aku kan pemain kendang nih, aku nggak ada jiwa musik sama sekali. Dituntut untuk ya udah harus bisa real. Berapa lama workshopnya lo sampai akhirnya bisa? Dikasih 3 hari berturut-turut, itu tuh kayak lumayan lama tuh, dalam 1 hari tuh kayak 8 jam atau apa. Kayak ayo aja terus gini tak juga itu susah banget. Lo aku kira pakai stuntman. Enggak. Kendangnya. Karena biar real aja kelihatannya, meskipun sebenarnya mungkin aja musiknya mah diganti ntar pas ngedit kan, tapi kayak biar tangannya tuh kelihatan. Tuh sama. Per workshop bayar berapa? Difasilitasin sama Mendadak. Oh, jadi nggak bayar lagi ya? Betul sekali. Dan sebagai penyanyi dangdut, gimana lentupan dendangnya setelah latihan selama 8 jam? Oke nggak? Acak-acakan kan ya? Tapi enggak sih, jujur enggak, karena ngelihat kayak Fajar sama Keanu kan bener-bener mereka tuh latihan. Keanu juga sama kayak Fajar, keyboard. Tadinya nggak bisa, tapi ngeliat mereka berdua latihan pas di style musiknya sama mereka main jadi sama gitu, karena ya merekanya latihannya bener-bener sampai bisa gitu. Jadi Fajar udah bisa main gendang, kalau di sini butuh tukang gendang bisa nih ambilan. Karena sayang tuh workshopnya udah lama banget. Oh itu Kak, bangun Kak, ada tuh. Itu kahon beda. Kahon nggak? Beda ya? Kahon beda. Kalau gendang tuh yang dung gitu. Kalau kahon yang tak begitu. Kak pernah bosan hidup nggak? Tapi mungkin bagus karena kan syutingnya banyak. Iya. Rutinitasnya gitu-gitu terus, kayak syuting itu kan bisa callingannya kita nggak pernah tahu kan jam Betul, berapa aja. betul. Lo pernah ngatasin bosennya gimana? Tiba-tiba bosan. Jadi kalau untuk bosan itu kan maksudnya. Iya. Ya nikmatin aja, maksudnya kayak anggap aja diri kita tuh berjalan di atas keberuntungan lah gitu. Karena belum tentu orang-orang yang lain tuh bisa kayak kita, udah gitu aja. Jadi kayak kita harus manfaatin apa yang kita dapat. Gitu aja. Iya sih Kak, kalau dipanggil film kita bertiga dipanggil tapi nggak ada kabar. Kakak pernah nggak? Bagus, itu lebih ke saya itu. Bagus. Oke. Jadi ya, itu lebih cocoknya ya itu. Aku tahu asas pertanyaanmu karena kamu ngeliat mataku merah ya. Iya. Mataku buta sebelah. Beneran tuh. Sumpah, nah kan respon aku tahu. Enggak, karena aku ngawur aja. Benar. Coba tutup. Tapi aku nggak pernah narkoba. Yang satunya. Nih. Oh iya. Kakak nggak bisa. Berapa Kak? 3. Bohong. kan 4. Gitu. Emang iya? Kak, itu burem atau Oh iya, beneran Kak? nggak bisa? Blank aja Oh aja. ya? Masih bisa berkarya. Gara-gara apa? Keren.
Biasalah kesikut. Oh kesikut bisa Kesikut itu doang ya? bisa buta. Ya tergantung posisinya kan. Kalau kesikutnya di titik yang pas bisa. Kak, Di itu syuting kah? ngeblur doang atau? Enggak. Lagi main-main aja. Waktu kecil, Kak. Waktu kecil. Itu ngeblur doang atau bener-bener kayak? Blank aja. Kayak kamu gini, coba kamu gini. Apaan tuh? Udah orang ke 2030 lah. Yang ditipu Fajar. Enggak, tapi bagian dia begitu benar. Benar. Itunya dia begitu benar. Oke, kalau begitu kita udah bisa roulette challenge. Sekarang kita masuk lagi kita ke roulette challenge. Ini dia roulette challenge. Ini dia. Tumben seru. Jadi ini untuk Wika dan Fajar Nugra ya. Oke. Jadi di spinnya digital aja ya. Di spinnya digital untuk Wika dulu aja kali ya. Gimana caranya? Udah di spin digital aja kayaknya. Oke, 1, 2, 3. Kita akan berputar. Ini tidak ada rekayasa. Apa itu? Tos komedi. Ya gua nggak bisa dong. Kalau begitu, Nyantos nenek aja. Terus nanya tuh Itu ada atas stand up comedy. Fajar kalau lah gitu kalau Fajar stand up. Fajar. 1 beat aja Jar. 1 beat aja Jar. Gua ngerti penderitaan lo Jar. Emang biasanya gua juga sering digituin dia. Ayo Jar. Emang bisa kalau nggak ada persiapan gitu stand up? Enggak, jujur. Stand up dulu aja. Gini Wik kan disuruh stand up. Berdiri aja dulu. Oh iya, udah stand up ya. Komedinya aku belum. Udah stand up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gokil profesional. Gila, ready loh dia. Gokil bro. Fajar. Kenalin nama apa ya? Lo jangan malu, tadi lo nggak malu. Nggak, One liner aja, one liner 1. Bang, jujur udah lama banget nggak stand up karena kebanyakan main film gitu. Gila. Dapat satu. Aman ya, satu aja cukup ya. Cukup. Gitu doang. Maaf ya teman, abang Son, maaf. Orang ke 2000 ya. Sampai 1 menit loh. Belum. Tadi udah kalau dihitung dari Lagi kita tadi bang, ini. nggak apa-apa, Ketis. Nambah lagi. Satu lagi aja nggak apa-apa. Satu lagi aja. Oke, Ini boleh. biasanya baru kepikiran. Ya, baru kepikiran. Kenalin nama gua Fajar, gua dari Bogor, sama kayak Bang Kurigor, ya kan? Bogor, sama-sama Bogor, ya kan? Dan gue bangga jadi orang Bogor karena Bogor itu punya daya tarik tersendiri. Buktinya setiap weekend banyak sekali orang Jakarta yang datang ke puncak. Maksudnya. Karena Ke Taman Safari. Puncak itu buat maksudnya. Ini mah enggak. Stereotip aja, stereotipnya puncak itu negatif. Oh, berarti kalau mau begitu-begitu di Bogor. Enggak, tapi stereotip. Ini aku mau Iya. karena itu tuh sebenarnya stereotip. Saya sebagai tuan rumah tuh itu tuh stereotip orang-orang aja sebenarnya. Padahal Oyo ada di mana-mana kan? Oyo ada di mana-mana. Memang. Tapi puncak negatif itu stereotip aja. Sebenarnya kalau dari dulu tuh ada rumor, pernah nggak tahu nggak sih yang ada Villa L1 sama Villa L2 bedanya apa? LC. Bukan, villa. Apa tuh? Jadi katanya kalau misalkan Villa L1 dulu rumornya Villa L1 tuh beneran menyewakan tempat bermalam. Villa L2 itu menyewakan tempat bermalam sekaligus jasa plus-plus. Rumornya. Tapi setelah aku selidikin, wah ternyata benar karena huruf L yang satunya lagi di Villa L2 itu artinya ladies. Kalau beruntung, kalau sial laki. Udah ya, terima kasih nama gue Fajar. bagus loh, itu keren loh. Keren, bisa. kok bisa keren sih padahal kepalanya kecil. Lah. Tapi memang iya urusannya. karena memang biasanya karena kepalanya kecil jadi informasi lebih cepat. Jadi kalau kepalanya panjang kan dari informasi ke sini. Iya. Lama. Iya kan? Aku gede. Kok mau begitu? Tapi iya sih. Lihat tuh gede, Bangku. Iya. Kalau aku langsung gede Vincent aja kan 2 meter tingginya. Iya. 165. Kalau Vior memang agak, ya palanya besar. Dan kalau Maiden palanya biasa aja. Cuma memang jalurnya belum ada. Jadi dari sini masih kayak bunyi nggak nyampe ke sebelah sini. 8 apa 10 ya? Baik ya, kita langsung ke buat Kak Wika ya. Iya. Berarti yang itu udah kita take out ya. Tiba-tiba tos naik, tiba-tiba tos naik. Gua nggak ngerti apa. Ya, coba deh tos aja deh pengen tahu kayak mana sih. Oke, coba. Makan nasi. Enggak.
Ngajarin Muay Thai. Hah? Ayo. Muay Thai. Kamu Muay Thai, kamu bisa Muay Thai. Nggak bisa sih, tapi nggak bisa ngajarin juga. Kuda-kuda paling basic aja, kuda-kuda paling basic. Lupa. Udah lupa soalnya. Roteng. Berarti kakak bisa split. Split nggak bisa. Kamu mau bela diri kan? Nggak bisa, aku udah lupa. Udah nggak tahu, udah nggak pernah soalnya. Ya udah tos aja. Tos aja deh. Apa? Coba. Tos apaan sih? Tos nanti sama Kak Coki. Jangan. Kenapa tos nanya nama gua? Enggak, yang paling brengsek ya. Yang paling brengsek ya tos nanya semua kru ayo. Dari tadi Emang nggak ada. gimana sih? Gimana coba kasih Gini, referensinya, tos gini nanya tos dulu. tuh. Gini. 1, 2, 3. Gini. Tapi kita berempat. Ayo langsung barengan gini. Ayo. Ya. 1, 2, 3. Apa ini di tengah? Kempes. Ini doang yang. Ah ya. Enak. Ya. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk bintang tamu kita kali ini. Balik lagi ke filmnya Mendadak Dangdut, ini bisa ditonton kapan? Di tanggal 30 April 2025, Bang. Oke, berarti ini kan juga tadi dibilang bukan remake ya, berarti dibilangnya lebih tepatnya apa? Ya sudah kayak film baru saja, Film judulnya baru Mendadak namanya, Dangdut dan satu universe sama film Mendadak Dangdut 2006. Nanti juga akan ada Mas Dwi Sasono, karena Mas Dwi Sasono iya. kan kamu nonton kan di film Mendadak Yang Dangdut pertama. ada tuh. Sasono siapa? Ada hebat banget. Kalau lihat mukanya pasti tahu. Pasti tahu dia. Iya, kita Ntar ada visual. juga Iya. di film Oke. ini gitu. Mau nonton? Ini nggak dihujat. Enggak. Mau ini dong, apa? Premier, tiket premier. Iya. Boleh nanti bakal di ini. Gratis. Tapi datang ya. Gratis. Tapi beneran datang ya. Tapi ke bener premier. datang ya. Dari kemarin tuh yang promo film nggak kasih tiket premier nggak ada. Makanya mending. Bener nanti dikasih ya dia ya, bertiga ya, kasih bertiga ya. Awas yang nggak datang ya. Tapi Kita udah diancam-ancam awas nggak datang tiketnya nggak nyampe. Nanti kasih ya. Ya sudah, kalau begitu selamat, kita kasih tepuk tangan dulu buat Wika kali ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bakal jadi alternatif hiburan, kan ada banyak genre kan, ada horor, ada di meramaikan industri film Indonesia. Dan jangan lupa tanggal 30 April. Tanggal 30 April ada di seluruh bioskop kesayangan Anda. Kalau begitu sampai ketemu lagi di Bocah-Bocah Kocong. Boleh. Kenapa kok dia nggak pakai sepatu atau sendal? Oh, disuruhnya ntar anak-anak nggak akan tahu kok lu siapa. Acting aja, acting jadi tukang kendang. Gua udah research kendang, kulit apa aja biar tahu menjiwai. Ini kan yang di film ini. Hey! Sampai ketemu lagi di Bocah-Bocah Kocong selanjutnya. Gua nggak bisa joget, Di bocah-bocah kosong, di bocah-bocah kosong, ada Kevin, ada Medan, juga Pio, semua kosong. Masa gitu, Bang?